diskriminasi berbasis gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Kami hadirkan dialog pengarus utamaan gender untuk Anda pendengar untuk hari ini di hari Senin 24 November 2025. Dan kita nanti akan berbincang-bincang pendengar mengenai konsep dasar seks dan gender. Ini bersama staf Lapang WCC Palembang, ada Ibu Yulia R. Kita sudah tersambung bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ya Bu Yulia ya. Alhamdulillah. Bu Yulia, kita berbicara mengenai konsep dasar seks dan gender. Ini secara general atau gimana nih yang mau Ibu sampaikan? Silakan. Sebenarnya kenapa saya mengangkat tema konsep dan gender ini gitu ya? Karena Bu Yulia, mohon izin Bu Yulia, nih suaranya putus-putus, jangan di loudspeaker dan jangan pakai earphone ya Bu ya. Oh, ini gimana ya? Iya, soalnya terputus di sini. Volumenya kecil sih. Apa? Volume suaranya kecil memang kalau handphone saya. Oke, silakan Bu, dicoba lagi Bu. Wait, bentar ya. Ya. Karena kalau nggak pakai earphone dia nggak kedengeran gitu. Silakan Bu. Apakah terdengar sekarang? Ya, jelas Bu. Yes, ya. Ya, jadi kenapa saya mengangkat tema konsep dasar seks dan gender ini? Karena ya sebagian masyarakat, terutama itu ya, karena saya sebagai staf lapang di WCC Palembang gitu, jadi yang saya dampingi adalah perempuan-perempuan. Gitu. Jadi sebagian perempuan gitu belum memahami gitu apa sih seks dan apa sih gender itu gitu kan? Karena kebanyakan gitu orang yang termasuk di WCC Palembang kan saat ini kan ada anak-anak magang gitu, anak-anak dari universitas gitu yang magang gitu, ketika ditanya pertama tentang seks itu mereka kebanyakannya salah kaprah gitu pemahamannya gitu. Itu sih Mbak, makanya saya mengangkat tema ini itu dasar-dasarnya saja. Oke, nah jadi yang harus diketahui sebagai perempuan khususnya ya, sebagai maksudnya ya bisa dibilang nih yang membentengi kita semua. Ini gimana nih Bu? Ya, pertama kita harus tahu dulu sih apa sih perbedaan seks dan gender itu apa gitu. Jadi kalau makanya ketika saya tanya gitu, karena kan saya melakukan pendampingan itu ketika saya memberikan diskusi, mengadakan diskusi tentang hal ini. Ketika ditanya yang pertama kali tentang seks itu mereka ada yang senyum-senyum gitu kan, ada yang malu nyebutinnya gitu, karena ya, di pikiran mereka itu seks itu adalah yaitu tadi hubungan layaknya suami istri itu ya, hubungan intim gitu. Padahal kan yang sebenarnya seks itu adalah bisa dibilang jenis kelamin atau perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan alat reproduksinya gitu. Jadi laki-laki dengan alat reproduksinya, perempuan dengan alat reproduksinya. Begitu. Sedangkan gender itu sendiri, halo, masih kedengaran? Iya Bu, silakan. Jadi gender itu sebenarnya bahkan di pemerintahan pun gitu ya, ketika saya menghadiri kegiatan pemerintahan itu ada yang bilang mana ini gendernya gitu kan, ya berarti kan mengartikan gender itu adalah jenis kelamin gitu kan, jenis kelamin lebih ke perempuan gitu, gender gitu, itu di pemerintahan loh gitu maksudnya. Makanya itu kenapa kita penting sekali gitu memahami gitu perbedaan konsep dasar seks dan gender ini gitu. Jadi gender itu pembedaan peran, sifat gitu, karakteristik antara laki-laki dan perempuan gitu yang sudah dibentuk oleh konstruksi sosial. Contohnya gitu ya, kalau dari sifat kan biasanya laki-laki itu maskulin gitu, kalau perempuan feminin. Tapi kan ada di beberapa
tempat wilayah gitu ya perempuan juga ada sih yang maskulin gitu, tapi ya memang karena udah konstruksi sosialnya ya seperti itu. Sama kayak warna biasanya pink itu identik dengan perempuan, padahal kan siapapun boleh gitu pakai warna pink gitu, menggunakan warna pink gitu. Terus biru identik dengan laki-laki, padahal ya itu tadi warna kan tidak punya jenis kelamin ya Mbak ya. Ya, mungkin ya itu tadi karena pemahaman yang belum banyak begitu ya, mengenai antara seks dan juga gender ini ya. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan ketika Bu Yulia dan teman-teman sendiri itu mengkampanyekan ini? Ya paling enggak mereka bisa apa ya, bisa pertama ya itu tadi ya udah tahu kan perbedaannya antara seks dan gender itu. Seks kan tidak bisa dipertukarkan, sifatnya kodrati gitu kan, sudah dibawa sejak lahir. Tapi kalau gender gitu kan memang bisa berubah-ubah gitu, bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ya harapannya setelah mereka mengetahui gender itu apa gitu, ada perubahan nilai-nilai gitu, perubahan nilai-nilai yang terjadi misalnya di keluarganya, misalnya contohnya gitu ya, memasak gitu. Memasak kan nggak selalu dibebankan kepada perempuan gitu, laki-laki juga bisa masak toh. Yang menjadi chef juga kan kebanyakan laki-laki gitu. Terus pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya gitu kan bisa berbagi peran antara keluarga masing-masing gitu. Oke. Nah, pendengar, untuk Anda yang mau bertanya langsung pada narasumber, silakan aja di 0711 369977, 0821 7927 9090. Berarti ini sebenarnya juga berpengaruh ya ketika kita mau menulis suatu karya ilmiah begitu ya, Bu Yulia ya. Iya betul sekali. Jangan sampai nanti Karena ya itu mm-mm. mahasiswa pun gitu kan yang notabene ya udah pengalamannya ya udah banyak ilmu-ilmu yang didapat juga ya, kadang ya itu tadi masih belum paham gitu kan ketika ditanya ya itu tadi perbedaan seks dan gender itu. Oke. Jadi kalau misalnya nih ya, kita ngomongin soal konsep dasar seks dan gender itu sendiri. Tapi ini secara universal ya Bu ya, tidak hanya di Indonesia saja ya. Iya betul. Dan ya kalau seks itu kan Tuhan gitu menciptakan itu sebenarnya kalau secara garis besarnya kan dua alat kelamin gitu kan, perempuan dan laki-laki gitu. Tapi gitu ada kelainan bawaan gitu, namanya intersex gitu. Jadi seseorang yang terlahir dengan kelaminnya ganda gitu. Tapi itu kan data kalau di Indonesia sendiri itu datanya belum terdata secara pasti karena mungkin itu sifatnya private gitu kan, orang juga tahu kalau itu sudah mempunyai kelamin ganda atau intersex itu setelah dewasa, setelah remaja kan baru teridentifikasi. Iya. Berarti secara umum gitu. Jadi ada mungkin dari populasi dunia itu sekitar 1,7% gitu dari populasi dunia itu datanya gitu. Tapi kalau Indonesia sendiri belum ada data pastinya. Oke. Nah, kenapa seks ini dianggap bersifat biologis ya, sedangkan gender itu bersifat sosial, Bu? Iya, karena bersifat sosial itu karena ya dibentuk oleh masyarakat gitu, konstruksi sosial tadi gitu kan. Kayak tadi yang pink itu identik dengan perempuan gitu kan, itu kan dibentuk kan, bukan memang dari dibawa sejak kita lahir kan, enggak gitu. Terus misalnya juga perempuan biasanya main boneka gitu kan, laki-laki mobil-mobilan gitu. Terus kalau laki-laki main boneka dianggap ya itu tadi ya banci gitu kan, sering kan kita dengar gitu, banci main boneka gitu kan. Padahal ya siapapun boleh gitu. Itu tadi karena udah konstruksi bentukan sosial tadi gitu, karena konstruksi sosial masyarakat yang membentuk gitu. Jadi dimanapun gitu ya bisa berubah gitu kan, bisa dipertukarkan. Jadi enggak seperti seks. Kalau seks kan memang udah bawaan dari lahir gitu, perempuan
yang mempunyai vagina gitu kan, laki-laki yang mempunyai penis gitu kan nggak bisa dipertukarkan gitu. Jadi memang sudah secara biologisnya ya tidak dapat dipertukarkan. Emang udah dari sononya ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi mau di Amerika, mau di Petayu gitu Heeh, kan, heeh. laki-laki ya punya penis gitu kan, Ya. perempuan punya vagina. Terus perempuan yang mempunyai kapasitas untuk melahirkan, nggak ada Mm-mm. kan laki-laki yang melahirkan gitu kan. Mm-mm. Perempuan yang menstruasi, kalau perempuan gitu kan nggak ada laki-laki yang menstruasi, ya memang dari lahir kita udah Iya. diciptakan seperti itu tadi, kecuali tadi yang interseks tadi ya. Mm-mm. Nah, lalu ada hubungannya nggak nih Bu antara identitas gender dan juga ekspresi gender ini? Kalau identitas gender sama Mm-mm. ekspresi gender itu sebenarnya masih di Apa? bagian dari seksualitas. Oh, bagian dari seksualitas, oke. Ya, karena kalau identitas gender itu sebenarnya mengacu pada orientasi seksualnya itu yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang Mm-mm. dibawanya saat lahir. Ya, oke. Berarti ini peran gender ini bisa berubah dari waktu ke waktu, begitu ya Bu ya? Ya, betul. Jadi ya tergantung budaya juga masing-masing gitu kan. Ya, kalau Misalnya kita Indonesia Bu, misalnya di daerah Bali gitu kan yang ngangkat alat-alat berat gitu kan yang dijunjung di kepalanya itu kan biasanya kan perempuan gitu kan. Tidak lagi ada yang gali kubur misalnya, itu kan biasa kan laki-laki gitu kan. Tapi ada ya. gitu pernah baca atau juga penghargaan itu daerah mana gitu ya yang gali kubur perempuan gitu malah gitu. Jadi kan ya memang bisa dipertukarkan gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi berarti kita itu harus benar-benar memahami bagaimana konsep dasar dari seks itu sendiri dan juga gender itu sendiri ya. Mulai dari kenapa seks dan gender itu apa perbedaannya, dan seks ini kan lebih bersifat biologis ya, sedangkan gender itu bersifat sosial begitu ya Bu ya. Tadi juga sudah dijelaskan antara identitas gender dan ekspresi gender itu sendiri ya. Tapi bagaimana nih Bu? Mungkin Ibu bisa memberikan contoh bagaimana stereotip gender ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apa ya? Gimana Bu? Halo? Kalau Ya, halo, ya. ini suaranya agak kecil penerimaan saya Mbak. Gimana Bu? Agak kecil penerimaannya, bisa diulangi Mbak. Oke, saya ulangi ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, ini bagaimana mungkin contohnya ya, contoh bagaimana stereotip gender itu sendiri berpengaruh di dalam kehidupan sehari-hari, mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ya, banyak yang dapat mempengaruhi, misalnya itu di perkembangan dirinya gitu, bisa membatasi impian gitu ya, karena ya tadi karena stigma orang tadi gitu kan, dia punya potensi tapi dengan identitas gendernya gitu yang berbeda dengan orang lain, itu bisa itu tadi jadi membatasi impiannya gitu. Terus mungkin dari dunia kerja juga itu termasuk gitu. Terus hubungan sosial juga mungkin ya itu tadi ya. Makanya kalau orang dengan identitas gender tersendiri itu kadang-kadang membentuk kelompok-kelompok sendiri gitu. Jadi tidak tidak bermasyarakat secara umumnya gitu kan, kadang ya itu tadi karena dia merasa berbeda dengan orang pada umumnya gitu, masyarakat pada umumnya gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, lanjut lagi. Diskriminasi juga gitu kan Mm-mm. terhadap teman-teman kita yang mempunyai itu tadi
identitas gendernya berbeda itu. Dan beberapa waktu yang lalu juga sebenarnya ada dari kelompok apa ya, pengennya gitu bekerja sama dengan musisi gitu ketika ada kasus gitu, ada permasalahan yang menimpa kelompok mereka gitu, apakah Musisi Palembang bisa melakukan pendampingan. Ya, karena pertama Musisi Palembang ya konsennya kan terhadap pendampingan korban perempuan dan anak perempuan gitu. Jadi kalau selagi dia gitu kan, kalau identitas gender kan nggak melulu transgender kan nggak melulu laki-laki perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan itu ya. Tapi kalau selagi dia perempuan, walaupun dia sudah itu tadi ya melakukan transgender itu ya tetap kita dampingi. Oke, tapi yang didampingi selama ini kan jelas tapi Bu ya gendernya ya. Ya, kalau ya definisinya ya jelas, gendernya jelas gitu, gender itunya jelas gitu, jadi kelaminnya perempuan dan anak perempuan. Jadi kalau di luar itu ya kami paling bisa merekomendasikan. Oke, biasa direkomendasikannya tuh kayak apa Bu? Kayak di sini kan ada Yayasan Intan Maharani. Jadi mungkin kami bisa rekomendasikan ke sana atau ke LBH gitu kan, LBH mungkin. Ya nggak tahu gitu metode pendampingannya seperti apa gitu, tapi kami bisa merekomendasikan ke sana. Baiklah kalau begitu. Baik Bu Yuli, kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke. Mencintaimu di saat terburukmu, itu yang kan ku lakukan. Menemanimu di saat kau jatuh, kan ku lakukan untukmu. Ku sadari ku jauh dari sempurna, tapi dengarlah, cinta datang dan tumbuh pada dirimu, yang ku rasa setulus hatiku. Memahami, menerima semua tentangmu, janjiku tak akan berhenti mencintaimu. Menemanimu, mengukir setiap mimpimu, itu yang aku mau. Ku sadari ku jauh dari sempurna, tapi dengarlah, cinta datang dan tumbuh pada dirimu, yang ku rasa setulus hatiku. Memahami, menerima semua tentangmu, janjiku tak akan berhenti mencintaimu. Apapun adanya dirimu, takkan pernah tinggalkanmu.
Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender. Ya, pendengar, kita masih di Dialog Pengarus Utamaan Gender. Kita masih bersama narasumber kita adalah Ibu Yulia R. dari staf Lapang WCC Palembang mengenal konsep dasar seks dan juga gender. Bu Yuli, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Oke, baik. Baik. Nah, Bu Yuli, jadi kalau kita mau mengurangi sebenarnya kan kita memahami perbedaan seks dan gender ini bisa membantu mengurangi diskriminasi ya di masyarakat ya. Nah, bagaimana sih cara memahami perbedaan seks dan gender ini, Bu, supaya nanti memang ini benar-benar bisa membantu kita untuk mengurangi diskriminasi di lingkungan masyarakat? Ya, itu tadi ya. Bagaimana kita memahami itu, pertama ya harus mengenal dulu seks. Tuhan menciptakan jenis kelamin itu ada berapa gitu. Terus dan itu tadi identitas gender kita gitu kan tergantung dari ekspresi masing-masing individunya gitu. Jadi orang terlahir mungkin gitu ya. Mungkin terlahir sebagai laki-laki, tapi dia identitas gendernya gitu ya lebih mengarah ke perempuan gitu. Ya itu tergantung individunya masing-masing sebenarnya. Jadi untuk mengurangi itu kalau paling ya itu tadi kita rangkul ya mungkin lebih banyak sosialisasi gitu ya pemerintah gitu kan bahwa terkait dengan konsep dasar dan gender ini gitu. Jadi mungkin mereka gitu ya itu tadi kan pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan, sebenarnya itu pilihan mereka gitu. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus menghargai pilihan mereka gitu. Tapi ya tidak juga menjadi didiskriminasi gitu. Tapi balik lagi gitu ke individunya masing-masing gitu. Mereka dengan identitas gendernya yang mungkin gitu berbeda dengan yang lain gitu kan. Ya harus juga bisa menempatkan gitu posisi mereka gitu di kegiatan sosial bermasyarakat gitu. Baik, Bu Yuli, sebelum diakhiri perbincangan kita ini, mungkin apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa terkait dengan apa yang sudah kita bahas di pagi menjelang siang ini, Bu? Silakan. Ya, terkait dengan hal ini yaitu tadi ya, siapapun punya identitas gendernya masing-masing gitu. Jadi kita jangan sampai memberikan stigma gitu ya. Paling tidak kita membatasi tidak itu memberikan stigma yang negatif kepada orang-orang yang dengan pilihan identitas gendernya masing-masing. Baiklah kalau begitu. Bu Yuli, terima kasih banyak waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini. Sehat selalu, Bu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama Ibu Yulia R, staf Lapang WCC Palembang mengenai konsep dasar seks dan juga gender lewat pengarus utamaan gender dan inklusi di siang hari ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus menemani Anda dan nanti pukul 11 kita akan beralih ke informasi olahraga lewat berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di dalam gelap kehidupan ini seakan tiada sinar cahaya.
terbelenggu di dalam ruang dan waktu, telusuri jalan yang penuh rintangan. Seribu bayangan dirimu terus melayang, mengisi seluruh hayalku, buka semua luka. Ku ingin kau hilang dariku. You wake me up, wake me up tonight. Tidakkah kau lihat diriku ingin bertahan? Air mataku yang mengalir mengukir jejak, terbelenggu di dalam ruang dan waktu, telusuri jalan yang penuh rintangan. Seribu bayangan dirimu terus melayang, mengisi seluruh hayalku, buka semua luka. Ku ingin kau hilang dariku. Seribu bayangan dirimu terus melayang, mengisi seluruh hayalku, buka semua luka. Ku ingin kau hilang dariku. Seribu bayangan dirimu terus melayang, mengisi seluruh hayalku, buka semua luka. Ku ingin kau hilang dariku. Wake me up tonight. Tidakkah kau lihat diriku ingin bertahan? Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun. Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri. Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi. 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak. Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
kasur, buru-buru mandi, buka lemari baju, mana saja hari ini, bergegas beranjak pergi. Jangan terlambat lagi, ini bukan di pagi hari, sudah pukul 2 siang. Entah mengapa malam tadi, kesurupan atau alkohol, pikiran atau hal tolol, air mata lancar jalan tol. Tapi ada 2 rapat sore ini, penonton menunggu dari pagi, ajakan makan malam sudah janji, tak mau kurusan momennya lagi. Hari yang baik untuk berbohong, hari yang baik untuk tertawa, hari yang baik untuk bahagia, hari yang baik untuk cari uang. Rambutku terlalu panjang, berantakan menutup mataku yang katanya terlalu lelah. Kita mair-mair menutup celah, bolehkah tato kelihatan? Jangan buat tanda salib di kerumunan. Iklan-iklan yang dipaksakan, katanya ku kurang senyum, harus lebih fun. Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.